Siapa sangka cuma masak 12 menit bisa bikin bubur kacang hijau selembut ini. Sempurna, lumer di mulut. Biasanya masak bubur kacang hijau butuh waktu lama, dan kadang malah belum empuk. Tapi hari ini aku mau bagi trik hemat gas lagi. Trik ini udah pernah aku praktekin sebelumnya, pas aku bikin bubur ketan hitam. Dan hasilnya lembut serta lumernya sempurna. Banyak yang nonton dan penasaran sama cara ini. Dan sekarang aku praktekin lagi trik ampuh ini. Bikin bubur kacang hijau dengan cara yang sama. Dan ajaibnya, hasilnya bisa seenak ini. Kacang hijaunya lembut, empuk, dan lumer di mulut. Manisnya pas. Enaknya bikin gak bisa berhenti nyuap. Dan aku bakalan ngasih trik ampuh masak bubur kacang hijau ini bisa cepat empuk. Mau tahu cara bikinnya? Penasaran kan? Tonton terus sampai akhir ya. Jangan di skip-skip biar gak ketinggalan. Karena aku bakal share cara masak dan trik ampuhnya. Yang bisa bikin bubur kacang hijau lembut, empuk, menggoda lidah. Dan bisa hemat gas banyak. Jadi hemat uang deh. Dulu aku pikir bikin bubur kacang hijau itu susah dan ribet. Apalagi harus nunggu kacang hijau empuk. Lama banget. Tapi ternyata setelah tahu cara yang lebih praktis dan hemat, aku jadi ketagihan masak pakai cara ini. Cus langsung aja temenin aku bikin yuk. Kreasi sajian lezat bubur kacang hijau. Pertama-tama kita cuci bersih 250 gram kacang hijau. Aku cuci kacang hijaunya sebanyak 3 kali bilasan, agar kacang hijaunya benar-benar bersih. Buang juga kacang hijau yang sudah kopong dan tidak bagus lagi. Setelah itu, kita akan rendam kacang hijau selama 6-8 jam. Kalau proses ini, rendam aja kacang hijaunya sebelum tidur ya. Besok pagi baru kita bikin. Enak banget kan? Nggak perlu nunggu lama. Tujuan perendaman di sini agar air meresap ke dalam kacang hijau. Sehingga pada saat memasak kacang hijau bisa lebih cepat lunak dan lembut. Ini salah satu trik ampuh loh Besti. Mau tahu trik ampuh lainnya? Tunggu dan sabar ya. Lanjut nonton yuk. Setelah 6 jam, kita akan tiriskan kacang hijau dan buang air bekas rendaman tadi. Lihat nih Besti, kacang hijaunya jadi mengembang dan lebih besar-besar seperti ini. Karena kacang hijaunya menyerap banyak air saat proses perendaman tadi. Jadi gemoy-gemoy gini deh. Sekarang kita mulai memasak. Tuangkan 1,5 liter air ke dalam panci. Aku pakai takaran 500 ml. Jadi kita tuangkan airnya 3 kali gelas takar ini. Rebus air hingga air mendidih. Setelah mendidih, masukkan 3 lembar daun pandan yang sudah diikat seperti ini. Kalau menurut aku, pakai daun pandan ini jangan dilewatkan ya Besti. Bikin aromanya makin khas, wanginya enak. Kemudian masukkan 1 ruas jahe yang sudah aku cuci bersih, dikupas dan digeprek seperti ini. Lanjut kita masukkan kacang hijau. Terus aduk-aduk hingga merata dan air mendidih. Sambil ngaduk-ngaduk, aku mau cerita tentang jahe nih Besti. Pemakaian jahe ini opsional ya. Kalau Besti nggak suka boleh di skip. Tapi kalau pakai jahe, percaya deh, rasanya bakalan makin mantap. Dan kalau ngerasa takaran jahe aku terlalu sedikit dan pengen aroma jahenya lebih strong, bisa ditambah lagi ya jahenya. Menurut artikel yang aku baca, manfaat jahe itu banyak banget loh. Nih, aku kasih tahu beberapa di antara yang banyak itu. Melegakan tenggorokan, menyehatkan sistem pencernaan, mengobati migrain, menurunkan tekanan darah, membakar lemak, dan yang paling kita suka nih, menghaluskan kulit dan mencegah penuaan. Hebat banget manfaat jahe ini ya. Oke, lanjut ya. Sekarang tutup panci dan masak kacang hijau selama 5 menit dengan api sedang. Ingat ya Besti, tutup pancinya jangan dibuka-buka. Biar uapnya sempurna mematangkan kacang hijau. Dan apinya sedang aja ya, jangan terlalu besar. Karena kalau terlalu besar, takutnya kacang hijau bisa hangus dan menjadi pahit nantinya. Ini termasuk ke dalam trik ampuh ya Besti. Tonton terus ya, kita akan kulik trik ampuh lainnya. Oke, 5 menit pun berlalu. Buka tutup panci, kemudian aduk-aduk kacang hijau.
Selanjutnya tutup lagi, terus matikan api. Diamkan selama 30 menit tanpa membuka tutup panci. Sabar dulu ya, dilarang kepo-kepo buka-buka tutup panci. Karena disinilah magicnya akan terjadi. Kacang hijau akan terus melunak walau kompornya sudah mati. Hemat gas banget kan? Sambil nunggu kacang hijau melunak, kita akan sisir 150 gram gula merah. Sisir-sisir menjadi bagian kecil seperti ini. Kemudian masukkan gula merahnya ke dalam panci. Tuangkan 200 ml air. Masak hingga gula merah mencair dan mendidih. Saat aku bikin bubur ketan hitam kemarin, setelah aku sisir gula merahnya menjadi bagian kecil, aku langsung cemplungin gula merah ke dalam bubur ketan hitam. Tapi aku banyak dapat masukan dan saran dari besti-bestiku di kolom komentar. Gula merahnya seharusnya dicairkan dan disaring dulu, biar kotoran-kotoran yang ada di gula merah terbuang gak ikut kemakan. Karena menurut aku benar juga ya. Dan jadinya aku ikutin nih saran besti-bestiku yang baik. Aku setuju banget sama sarannya. Jadi saat aku masak bubur kacang hijau ini, aku cairin dan aku saring dulu gula merahnya. Kita nggak tahu juga kan, dan nggak bisa menjamin kalau gula merah kita bersih dari kotoran-kotoran yang ikut. Jadi lebih aman dan bikin tenang disaring aja dulu. Tapi kalau Besti pakai gula merah premium dan tahu betul kebersihan gula merah langganan Besti, langsung dicemplungin aja juga nggak apa-apa ya. Kalau Besti punya saran lain tentang pembuatan bubur kacang hijau ini, sesuai dengan pengalaman Besti saat buat bubur kacang hijau, jangan ragu-ragu tulis di kolom komentar. Nanti bakal aku bacain dan aku usahain bakal balas satu persatu. Oke, lanjut ya. Kacang hijau nggak lengkap hidangan tanpa kuah santan. Sekarang sambil nunggu kacang hijau melunak dan empuk, kita akan buat kuah santannya. Biar bubur kacang hijau makin resep dan mantap saat dimakan nanti. Sekarang kita akan memulai masak santannya. Tuangkan ke dalam panci 2 buah santan instan ukuran 65 ml dengan 630 ml air. Jadi totalnya 750 ml santan encer. Karena aku lagi adanya santan instan, jadi aku pakai santan instan ya Besti, dengan takaran perbandingan santan dan air di atas. Kalau Besti mau pakai santan murni yang diperas sendiri juga boleh ya. Jumlah santannya sebanyak 750 ml santan encer dari setengah buah kelapa. Mau pakai santan instan atau santan peras bebas ya Besti, disesuaikan aja dengan kebiasaan masing-masing. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 2 lembar daun pandan yang sudah diikat. Aduk-aduk hingga merata dan masak di api sedang. Setelah santan hangat dan setengah mendidih, kemudian masukkan di wadah 2 sendok makan tepung maizena. Campurkan sedikit dengan santan ke dalam wadah. Aduk-aduk hingga merata, kemudian tuangkan ke dalam santan. Teknik ini namanya teknik pancing, biar tepung maizena nggak menggerindil saat dimasukkan ke santan. Tujuan penambahan tepung maizena agar santan lebih mengental dan teksturnya menjadi cantik. Kemudian masak hingga santan mendidih dan mengental. Setelah mendidih, matikan api, angkat, dan kita sisihkan sebentar. Oke, lanjut ya. Setelah 30 menit, buka tutup panci kacang hijau. Aduk-aduk hingga merata. Kemudian campurkan air gula merah yang sudah kita masak tadi. Kemudian saring. Saat masukkan air gula merah harus dalam keadaan mendidih ya Besti. Minimal masih hangat. Biar tidak ada perbedaan suhu kacang hijau dan air gula merah saat dicampurkan. Dan bila Besti memasukkan gula merah langsung tanpa dicairkan, tambahkan 200 ml air panas mendidih ke dalam panci kacang hijau. Karena air sudah agak menyusut, butuh air lagi untuk mematangkan kacang hijau. Masukkan juga 5 sendok makan gula pasir. Setengah sendok teh garam, aduk-aduk hingga merata. Kemudian jangan lupa koreksi rasa ya. Sesuaikan rasa manis dengan selera Besti. Bila dirasa kurang manis, bisa tambahkan lagi gula pasirnya. Atau kalau kurang gurih, tambahkan lagi garamnya. Tapi kalau menurut aku ini udah pas sih. Sekarang kita akan masak lagi selama 7 menit dengan api sedang. Jangan lupa tutup rapat lagi bubur kacang hijau agar uap air tidak keluar. Dan dapat mematangkan kacang hijau dengan sempurna. Setelah 7 menit, buka tutup panci. Nah, ini udah matang nih Besti. Kacang hijau udah pecah merekah.
Sekarang kita masukkan ke dalam wadah terpisah 4 sendok makan tepung maizena. Larutkan air secukupnya. Ini sebagai bahan pengental, biar bubur kacang hijau kental dan teksturnya bagus. Tuangkan ke dalam bubur kacang hijau. Kemudian aduk-aduk hingga merata, sampai kuah mengental dan mendidih. Kalau tidak punya tepung maizena, bahan pengentalnya bisa diganti dengan tepung kanji, tepung ketan putih, atau tepung beras ya. Di sini aku pakai tepung maizena karena aromanya enak dan teksturnya bakalan jadi bagus. Setelah bubur kacang hijau mendidih dan mengental, matikan api. Kita tutup lagi panci sambil menunggu bubur kacang hijau dingin. Dan siap untuk dihidangkan. Nah, ini nih Besti, trik ampuh masak bubur kacang hijau cepat empuk plus hemat gas. Trik masak yang digunakan yaitu metode 5-37. 5 menit masak, 30 menit didiamkan, dan 7 menit dimasak lagi. Dijamin bahan makanan yang keras dan masaknya lama bisa lebih cepat empuk dengan cara ini. Oh ya, menurut pengalaman aku sebelumnya saat masak bubur ketan hitam, di kolom komentar Besti ada yang bilang lebih cepat masak pakai presto aja. Mending pakai presto aja daripada pakai cara gini. Ya, kalau Besti punya presto, boleh aja pakai panci presto. Masak bubur kacang hijaunya. Tapi cara ini buat Besti yang nggak punya presto ya. Kan nggak semua orang punya panci presto. Sajikan bubur kacang hijau bersama kuah santan. Kreasi sajian lezat bubur kacang hijau siap dihidangkan. Aroma kacang hijau yang berpadu santan ini tuh bikin nostalgia banget. Rasanya lembut, manisnya pas, dan empuknya itu loh. Bisa disajikan hangat ataupun dingin bebas ya. Rasa bubur kacang hijau ini persis kayak yang biasa dijual abang-abang gerobakan. Bedanya, ini lebih sehat dan kita tahu kebersihan bahan-bahan yang digunakan. Lebih hemat gas dan rasanya bisa kita atur sendiri. Karena kita yang bikin sendiri. Lebih dapat banyak, bisa dimakan semua anggota keluarga. Bebas nambah kalau mau lagi. Kalau Besti pernah trauma bikin bubur kacang hijau karena takut keras dan lama masaknya, coba deh metode ini. Masak 5 menit, diamkan 30 menit, rebus lagi 7 menit. Dan hasilnya empuk, lumer, nikmat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Biar aku makin semangat sharing resep-resep yang gak cuma enak, tapi juga hemat, praktis, dan penuh cerita. Yuk kita sama-sama bikin dapur jadi tempat paling hangat di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video kreasi sajian lezat lainnya.